Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua di pagi hari ini? Tentunya mudah-mudahan kita berharap semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan senang sekali rasanya di pagi ini kembali kami hadir di hadapan Anda sekalian dalam program Belajar Islam Live, dan tentunya di samping saya telah hadir narasumber kita yang telah memberikan ilmu kepada kita selama ini, khususnya di segmen fikih ibadah, yaitu Ustaz Abu Fahad Muhammad Nirwan LC MHI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini Ustaz? Baik, pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, tema kita pada pagi hari ini yaitu melanjutkan tentang persoalan masalah ibadah yang begitu sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang masalah solat. Dan khusus pada segmen kita pada kali ini akan mengangkat tema tentang rukun-rukun solat. Dan mari kita simak bersama, narasumber kita akan menyampaikan tema kita pada pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita hadir dalam program acara Belajar Islam dalam segmen fikih ibadah, yang kita masih berada dalam pembahasan dalam Kitabus Shalah, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat berkaitan tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Sebagaimana yang telah kita paparkan berkaitan tentang definisi salat, bahwa salat adalah ibadatun zatu aqwalin wa af'al, muftatahah bi takbir, mukhtatamah bi taslim, bi niyati taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia merupakan, salat adalah ibadah yang terdiri atau mencakup sejumlah ucapan dan juga gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita memperhatikan pada salat tersebut ada hukum-hukum yang berbeda. Ada di antaranya yang termasuk dalam rukun salat, ada yang termasuk dalam kategori wajib-wajib salat, dan juga termasuk dalam sunnah-sunnah salat. Jadi kalau hitungannya dari takbiratul ihram sampai salam, maka ibadah yang mengandung ucapan sama perbuatan tersebut entah masuk dalam kategori rukun, wajib maupun sunnahnya. Hal ini perlu kita ketahui kan akan ada konsekuensi yang berbeda di antara ketiga hal tersebut. Nah, berkaitan tentang rukun-rukun salat, bahwasanya dia merupakan bagian dari salat, bahkan inti dan isi dari salat itu sendiri. Kapan rukun itu ditinggalkan, maka secara syar'i keberadaan salat tersebut dianggap tidak ada. Walaupun secara hukum barang siapa yang meninggalkan rukun dalam salat tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, meninggalkan rukun salat dikarenakan sengaja. Jadi barang siapa yang secara sengaja sadar meninggalkan salah satu di antara rukun-rukun salat tersebut, maka dipastikan salatnya itu dinyatakan batal. Adapun yang kedua, apabila seseorang, kondisi yang kedua, meninggalkan salah satu di antara rukun salat tersebut dikarenakan lupa atau tidak tahu, maka apabila seseorang itu memungkinkan untuk melakukan rukun tersebut dalam rakaat yang sama, kemudian masih memungkinkan untuk mengerjakan rukun yang sempat ia tinggalkan, maka para ulama kita sepakat wajib baginya untuk kembali mengerjakan rukun tersebut. Sebagai contoh kecil, apabila seseorang sujud namun dia ingat belum ruku, maka dalam keadaan seperti itu dia mesti kembali ruku, kemudian melanjutkan dengan gerakan-gerakan yang datang setelahnya, selama dia masih berada pada rakaat yang sama. Akan tetapi kalau tidak mungkin lagi
untuk dilakukan karena telah berpindah pada rakaat yang berikutnya. Sebagai contoh, ada seseorang yang ketika masuk pada rakaat yang kedua, ia teringat ternyata dia baru sujud sekali, atau dia teringat dia tidak rukuk pada rakaat yang sebelumnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, berdasarkan pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama kita, maka rakaat yang ditinggalkan padanya salah satu di antara rukun solat tersebut dinyatakan batal dan digantikan dengan rakaat yang berikutnya. Jadi ketika contohnya rakaat pertama dia lupa untuk rukuk, ya, dan dia baru ingat akan lupanya tersebut pada rakaat yang berikutnya, tidak mungkin kembali pada rakaat sebelumnya. Maka rakaat sebelumnya yang telah ditinggalkan rukun tersebut yang merupakan bagian rukuk yang merupakan bagian dari rukun salat, maka rakaat yang pertama dinyatakan batal dan rakaat yang berikutnya menggantikan dari rakaat yang sebelumnya. Dan ini berlaku ya selain dari takbiratul ihram, karena barang siapa yang meninggalkan takbiratul ihram sengaja atau tidak sengaja, salatnya dinyatakan batal karena dia dianggap belum memulai salatnya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan tentang konsekuensi dari rukun salat yang kita katakan ditinggalkan sengaja salatnya batal, ditinggalkan karena lupa tidak lepas dari dua hal. Apabila ditinggalkan di situ adalah takbiratul ihram, maka salatnya tetap mesti untuk diulang. Kalau rukun yang ditinggalkan selain dari takbiratul ihram, maka tidak lepas dari dua keadaan. Kalau masih bisa kembali karena masih berada pada rakaat yang pertama, maka silakan dia kembali. Akan tapi kalau dia ingat setelah rakaat yang selanjutnya, maka rakaat sebelumnya yang ditinggalkan padanya salah satu di antara rukun salat dinyatakan batal. Maka perlu untuk kita ketahui berkaitan apa saja yang termasuk dalam rukun salat. Jadi ada 14 perkara yang termasuk di antara rukun salat. Yang pertama, al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaih. Berdiri pada salat wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri. Dasar dari hal ini sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah dalam salat kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Hendaklah engkau salat dalam posisi berdiri, kalau tidak mampu baru salatlah dalam keadaan duduk. Dari sini para ulama kita sepakat atau telah terjadi ijma' di kalangan para ulama kita bahwa berdiri pada salat fardu merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Dan dia menjadi gugur apabila seseorang tidak mampu untuk melakukannya atau sangat berat ya ketika dia berdiri. Oleh itu para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mengerjakan salat ya dalam salat wajib, dia diharuskan dalam keadaan berdiri. Barulah ketika dia sakit ya sehingga tidak bisa berdiri, atau pada dasarnya sebenarnya kalau dipaksakan berdiri juga mampu. Karena dimaksudkan dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak mampu bukan tidak mampu secara mutlak. Bisa saja dia mampu untuk berdiri tapi merasakan kepayahan atau kesulitan yang besar. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk seseorang sholat ya dalam keadaan duduk. Maka tidak perlu dipaksakan ya, ketika seorang sakit ya dia memaksakan dirinya untuk berdiri, tapi ketika berdiri kemudian kepalanya berputar-putar ya, atau merasakan ya, sesuatu yang sangat berat. Nah dalam keadaan seperti ini telah diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk, dan ini berlaku pada sholat wajib. Adapun dalam sholat sunnah maka tidak diwajibkan untuk seseorang sholat dalam posisi berdiri, bahkan boleh dalam keadaan duduk, walaupun yang paling afdol tentu bagi orang yang sholat dalam posisi berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, in shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'im. Jika ia sholat dalam posisi berdiri maka lebih afdol, namun barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk maka baginya 1/2 dari pahala orang yang sholat dalam posisi berdiri. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
dan Ahmad, inna salatal qaidi 'alan nisfi min salatil qaim. Sesungguhnya salatnya orang yang duduk pahalanya setengah dari salatnya orang yang berdiri. Dan telah kita dapatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah salat sunnah beliau dalam keadaan duduk, ya, seperti yang digambarkan bagaimana witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kerjakan salat malam, ya, setelah witir 2 rakaat wa huwa qa'id, dalam posisi duduk. Adapun dalam salat wajib, ya, salat 5 waktu diharuskan salat dalam keadaan berdiri. Kemudian yang kedua yang termasuk di antara rukun salat adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram merupakan bagian dari rukun salat berdasarkan kesepakatan para ulama berlandaskan dalil-dalil yang sangat banyak dan jelas. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa yang membuka salat, bahwa salat itu dibuka dengan bersuci. Dan tahrimnya, artinya tahrimnya adalah takbiratul ihram dan tahlilnya adalah salam. Maksud tahrim di sini, karena kapan seseorang sudah takbiratul ihram, maka diharamkan baginya untuk mengerjakan gerakan-gerakan atau aktivitas yang tidak berkaitan dengan salat. Nah, adapun tahlilnya, yang menghalalkannya adalah salam, karena kapan seorang salam maka dia boleh melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan salat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tahrimuha at-takbir, bahwasanya salat itu ditahrimkan dengan ucapan takbir. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang dikenal dengan hadis musi salatahu, orang yang buruk salatnya, mengerjakan salat sampai 3 kali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan irji fasholli fa innaka lam tusalli, hendaklah engkau kembali salat karena pada hakikatnya engkau belum salat. Kalau dari sisi fisik dia telah mengerjakan salat, tetapi dalam pandangan syariat, ya, keberadaan salat yang dia kerjakan dianggap tidak ada karena tidak memenuhi daripada unsur-unsur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, beliau mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir, apabila engkau hendak mengerjakan salat berdiri, hendak mengerjakan salat fakabbir, maka engkau harus takbiratul ihram. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lainnya, innahu la tatimmu salatun li ahadi minan nasi hatta yatawadda, tidak sempurna salat salah seorang di antara manusia sampai dia berwudu, fayadha alwudu mawadi'ahu, dia berwudu, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan, tsumma yaqul Allahu akbar, kemudian mengucapkan takbir Allahu akbar. Nah, berkaitan tentang ucapan dikenal tahrimiyah, kadang katakan tahrimuha adalah takbir, ucapan tahrimiyah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaznya adalah Allahu akbar. Maka wajib untuk kita terikat dengan lafaz tersebut. Walaupun lafaz yang berkaitan tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ada Allahu azim, ya, Allahu ajal, dan lain sebagainya, tetapi kita harus mengerjakan apa yang memang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak bertakbir kecuali dengan lafaz Allahu akbar. Dan boleh bagi sebagian ulama kita mengatakan Allahul akbar, Allahu al-akbar, tetapi yang paling aman di sini mencukupkan untuk mengucapkan Allahu akbar. Adapun lafaz-lafaz yang lainnya Allahu azim, Allahu ajal dan lain sebagainya, maka yang tepat dia tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak dikatakan sudah melakukan takbiratul ihram. Ini bahaya karena dia berkaitan tentang rukun utama. Seseorang tidak dikatakan masuk dalam salatnya kecuali apabila dia takbiratul ihram, dan takbiratul ihram tidak sah kecuali dengan ucapan Allahu akbar dan tidak digantikan dengan yang lainnya. Oleh itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencermati atau memperhatikan baik-baik ucapan takbiratul ihram agar kita tidak terjatuh pada lahan. Lahan adalah kesalahan dalam pengucapan
yang sangat parah apabila kesalahan dalam pengucapan tersebut membawa pada perubahan makna, ya terutama pada ucapan takbiratul ihram. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, jangan sampai pada hamzahnya kita tambah, diperpanjang. Ya, ada sebagian orang ketika membaca takbir dia mengucapkan Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar. Nanti matnya ya pada dalam jalan Allah, ya. Allahu Akbar. Tapi dia sudah panjangin dari awal. Allahu Akbar. Kita tidak berbicara tentang enak dengar atau tidak enak. Tapi kalau orang yang mengerti tentu jelas tidak enak untuk didengarkan, apalagi maknanya buruk. Ya, kalau dikatakan Allahu Akbar artinya apakah Allah itu besar. Jadi mempertanyakan tentang ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab itu kalau ada huruf hamzah ya bertemu, maka disatukan diucapkan dengan dipanjangkan. Ya, seperti kalau kita dalam bahasa Arab akala ya'kulu makan. Tapi kalau kembali kepada mutakalim, orang yang berbicara dikatakan bukan akulu tapi akulu. Nah, bukan akulu tapi akulu. Ya'kulu ta'kulu. Tapi untuk mutakalim yang berbicara mengucapkan karena bertemu antara dua hamzah maka diperpanjang akulu. Makanya di sini kalau dikatakan Allahu Akbar dilakukan akan Allahu, artinya apakah Allah. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Ya, dalam ayat tersebut. Tapi kalau di sini kata Allahu Akbar, apakah Allah besar. Di antara kesalahan tentang tahrim juga takbiratul ihram ketika menambah alif setelah ba. Menambah alif setelah ba. Jadi yang pertama selamat Allahu Akbar, diperpanjang atau ditambah dengan huruf alif ya sebelum ra dan setelah ba. Allahu Akbar. Ya. Setiap takbir mengucapkan seperti itu, maka ini tidak benar. Maka artinya kalau lihat Allahu Akbar, ya akbar itu jamak. Artinya Allahu Akbar. Allah adalah Allah mubtada, ya. Akbar ini menggambarkan tentang kabarnya. Allah adalah apa? Gendang-gendang atau rebana-rebana. Maka tentu dia merusak makna yang maksudnya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, justru maknanya berbalik melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kalau ada yang melakukannya karena tidak tahu, dia dikatakan sah, tapi tentu tidak dibenarkan untuk berlarut-larut dalam hal yang seperti itu. Makanya bagi orang yang sholat, terutama jadi sholat, maka memperhatikan hal ini baik-baik. Dan juga orang yang azan, ya, jangan hanya kenakan saja. Dan ini sering terjadi kalau imam sering terjadi memanjangkan hamzah. Kalau muazin sering lahannya ketika menambah alif. Ya, orang yang kadang ada mengatakan ketika sudah enak mengucapkan hayya 'alas shalah, ya 2 kali hayya 'alal falah karena panjang, sampai terakhir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi ini sering kita dengarkan atau terkadang kita dengarkan, maka perlu kita berhati-hati. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang termasuk di antara rukun salat adalah qiraatul Fatihati fi kulli rakaah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi membaca surat Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun-rukun salat yang mesti dikerjakan pada setiap rakaat, bukan hanya rakaat yang pertama saja. Kalau takbiratul ihram cuma pertama. Takbiratul ihram pertama saja. Adapun qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah bukan hanya sekali, tetapi pada setiap rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khidaj ghairu tam. Ya, barang siapa yang mengerjakan salat tidak dibacakan padanya surat Al-Fatihah, maka khidaj ghairu tam, artinya salatnya dianggap ya sia-sia dan tidak sempurna. Arti tidak sempurna di sini adalah tidak benar, tidak sah, ya sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Jadi
Ketika kita mengerjakan sholat, kita mesti membaca surat Al-Fatihah. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama kita, apakah gugur kewajiban membaca surat Al-Fatihah apabila dia berada dalam posisi sebagai makmum. Ya, ketika seseorang sholat sebagai makmum, apakah wajib untuk membaca surat Al-Fatihah? Setelah mereka sepakat bahwa imam atau orang yang sholat sendiri wajib baginya membaca surat Al-Fatihah. Adapun makmum terjadi perbedaan di kalangan para ulama kita. Namun pendapat yang kami pandang lebih dekat pada kebenaran atau lebih rajih bahwa wajib secara mutlak, baik imam, makmum maupun orang yang sholat sendiri, wajib bagi mereka semua untuk membaca surat Al-Fatihah berdasarkan keumuman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan juga dalam sebuah hadis digambarkan ketika Nabi mengerjakan sholat fajar, kemudian Nabi mendengarkan para sahabat membaca di belakang beliau. Setelah sholat Nabi mengatakan, hal taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Maka mereka mengatakan, na'am qudan, ya Rasulullah, iya kami baca dengan cepat. Maka Nabi mengatakan, la taf'alu dzalika illa bi Fatihatil Kitab, jangan lakukan hal itu kecuali apabila membaca surat Al-Fatihah, fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena tidak sah salat bagi orang yang tidak membacanya. Ini salat fajar. Salat fajar berarti dijaharkan, maka kita katakan baik salat sirriyah jelas ya, jelas mesti untuk dibaca. Adapun salat dan juga ini berlaku pada salat jahriyah, apalagi kebanyakan para ulama kita yang memandang hukumnya tidak lagi wajib, artinya gugur berarti tidak wajib. Yang mengatakan gugur kewajiban membaca surah Al-Fatihah, kebanyakan di antara mereka tetap menganjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah pada saat imam ya berhenti membaca ya surat Al-Fatihah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita angkat dulu 3 perkara yang termasuk di antara rukun salat, yaitu al-qiyam fil fardhi, berdiri pada salat wajib, kemudian takbiratul ihram, dan yang ketiga membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Adapun yang lainnya insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Baik, pemirsa Smart TV dimanapun Anda berada, demikian tadi pengantar materi di tema kita pada pagi hari ini, yaitu sunnah atau rukun-rukun sholat, bersama narasumber kita Ustadz Abu Fahad Muhammad Nirwan Idris LC MHI. Namun jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda, karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam program Belajar Islam Live dalam segmen Fikih Ibadah bersama narasumber kita Ustadz Abu Fahad Muhammad Nirwan Idris LC MHI, mengangkat tema rukun-rukun sholat. Baik, saat ini pertanyaan pertama Ustaz dari Udin Ruka di Palopo, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Pertanyaan Ustaz, apakah menghadap kiblat itu rukun atau wajib salat Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Istiqbalul kiblah atau menghadap kiblat sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam beberapa pelajaran yang lalu, masuk dalam pembahasan tentang syarat-syarat salat. Karena istiqbalul kiblah dia merupakan syarat salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil kiblah." Ya. Apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka menghadaplah kiblat, tsumma kabbir, kemudian bertakbir. Jadi menghadap kiblat dilakukan, Nabi mengatakan menghadap kiblat kemudian takbiratul ihram, karena tidak boleh seseorang itu masuk dalam sholatnya sementara dia belum menghadap kiblat. Jadi bukan kita takbir dulu kemudian menghadap kiblat, tapi sudah menghadap kiblat sebelum takbiratul ihram. Dan telah kita sampaikan syarat itu dia bukan merupakan bagian dalam sholat, belum masuk sholat. Akan tapi sholat dinyatakan tidak sah kecuali syarat-syarat itu telah terpenuhi. Dan sholat dikatakan dimulai semenjak takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya, sementara istiqbalul kiblah menghadap kiblat dilakukan ya sebelum seseorang itu takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya menghadap kiblat merupakan bagian dari syarat-syarat sahnya sholat. Wallahu taala alam.
Baik, itu tadi pertanyaan dari Udin Ruka di Palopo, Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ummu Rafif di Jakarta. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita wajib menyuruh seseorang untuk mengulangi sholatnya apabila dia sholatnya cepat-cepat ini tidak tuma'nina? Takutnya dia tidak suka. Tapi kalau kita diamkan, takutnya kita yang berdosa Ustaz. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Salah satu di antara rukun sholat adalah mengerjakan sholat dengan tumak nina. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an." Ketika mengajarkan kepada seorang sahabat Nabi SAW yang telah kita isyaratkan masuk ke dalam masjid, kemudian mengerjakan sholat sampai 3 kali. Ya, setiap kali mengerjakan sholat datang kepada Nabi SAW menyampaikan salam. Nabi jawab salamnya, kemudian mengatakan, "Sholli fa inna irji fa sholli fa innaka lam tusolli." Kembalilah engkau mengerjakan salat karena pada hakikatnya engkau tidak mengerjakan salat. Nah, ketika dia salat sampai 3 kali, kemudian dikatakan seperti itu oleh Nabi SAW, maka ia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi lebih baik daripada apa yang saya kerjakan." Artinya dia orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya bagaimana tata cara salat yang benar. Nah, saya mengatakan yang sebagai bagian dari kritik beliau kepada orang yang sholat tersebut sampai kenapa dia harus disuruh ulang mengerjakan sholat, tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Ya, kemudian hendaklah engkau ruku ya sampai engkau tumakninah dalam ruku tersebut. Jadi bukan dikatakan ruku saya, tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian hendaklah engkau ruku dengan tumakninah. Jadi tumakninah itu merupakan bagian dari rukun-rukun sholat, entah ketika kita ruku, ya sujud dan yang lainnya. Apa yang dimaksudkan dengan tumakninah di sini adalah ketika seorang mau ruku, ketika tangannya telah sampai di kedua lututnya dalam posisi ruku, tidak langsung membaca. Atau terkadang orang membaca bacaan ruku padahal dia belum ruku. Nah, dia ruku terlebih dahulu, kemudian semacam seperti ukurannya membaca subhanallah. Jadi ruku tenang sejenak seperti membaca subhanallah, kemudian baru mengucapkan subhana rabbiyal azim ya. Atau kalau pada saat sujud mengucapkan subhana rabbiyal ala. Dan di sini kita bisa melihat Nabi mencontohkan ketika mendapati orang yang seperti itu dan kita punya kemampuan untuk melakukannya karena kita melihat dia telah melakukan kemungkaran yang jelas. Itu kemungkaran yang jelas ya, dan telah jelas kemungkarannya, maka sebagai seorang muslim disyariatkan untuk segera menyampaikan kepadanya, menasihatinya dan mengajarkan kepadanya tentang keharusan untuk tumakninah di dalam salatnya. Tapi kalau hanya memandang bahwasanya, dan saya kira masalah ini masalah yang disepakati bahwasanya dia merupakan sebuah kesalahan, jangan ragu untuk mengingatkan saudara kita. Adapun penjelasan lebih lanjut umpamanya ya kita tidak terlalu panjang lebar ya, tapi silakan sampaikan bahwasanya sholat yang dikerjakan seperti itu buru-buru, cepat, tidak ada unsur tumakninahnya, maka hal itu membatalkan sholat. Dan Nabi memerintahkan irji fasoli fa innaka lam tusolli, kembalilah sholat karena pada hakikatnya engkau belum sholat. Dan ini termasuk kemungkaran yang disyariatkan untuk segera disampaikan dengan lisan kita karena dia berkaitan tentang masalah besar, yaitu masalah sholat. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, justru ini mesti harus disampaikan saja. Iya, disampaikan. Mungkin ada perasaan takut atau mungkin kadang dihina, dicela, dicerca apa mungkin. Iya, jadi justru disitulah kecintaan kita, rahmat kita kepada saudara kita, menginginkan kebaikan kepadanya. Maka salah satu mengekspresikan kebaikannya adalah menyampaikan kebaikan kepada dirinya. Kalau ada kesalahan maka kita sampaikan, walaupun tentu dengan etika dan adab. Apatah lagi umumnya kita berprasangka baik, mereka melakukannya itu bukan melakukannya karena ketidaktahuannya atau karena kelalaiannya, maka biasanya kapan disampaikan maka insya Allah mereka bisa menerimanya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ummu Rafif di Jakarta. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Jamak di Baraka Enrekang, Sulawesi Selatan. Iya. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Pertanyaan Ustaz, kemarin saya sholat berjemaah dan masbuk 1 rakaat. Terus nanti di rumah baru ingat kurang 1 rakaat. Kemudian baru saya ganti di rumah ini Ustaz. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Iya. Apabila seseorang meninggalkan rakaat secara sengaja, sholatnya nyatakan batal.
apabila meninggalkannya karena lupa, seseorang yang harusnya sholat 4 rakaat ternyata dia sudah salam pada rakaat yang ketiga. Setelah salam dia teringat belum batal juga wudunya, dan dia belum meninggalkan tempatnya, maka pada saat itu dia berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaat yang tersisa atau rakaat yang sempat dia lupa, kemudian sujud sahwi setelah salam. Sebagian sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Dzul Jadain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam justru baru 2 rakaat maka beliau sudah salam. Kemudian orang-orang berbicara, ya, apakah ini sholat jadi kasar dan sebagainya. Maka tanya, aqasarta sholat am nasita ya Rasulullah, apakah engkau telah mengkasar sholat? Ya, artinya 4 rakaat akhirnya cuma jadi 2 rakaat karena dikasar atau lupa. Maka Nabi mengatakan, ma qasartu sholat wa ma nasitu, saya tidak kasar dan juga saya tidak lupa. Bal nasita, berarti yang tepat engkau lupa wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sholatnya 2 rakaat yang tersisa. Kemudian beliau salam. Setelah salam beliau sujud 2 kali, sujud sahwi, kemudian beliau salam kembali. Jadi dalam kondisi seperti ini dia mesti untuk sujud sahwi. Kalau memang dia masih berada pada tempatnya, walaupun sudah mungkin dekat dengan masjid, ya, dia di tiang, ada orang bahkan sudah sampai keluar, dan kasus tersebut ada orang sudah sampai di pintu masjid, mereka berbicara kenapa sholatnya tidak seperti biasanya. Ada pertanyaan, tapi Dzul Jadain lah yang berani menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau belum batal wudunya karena masih berada di tempat tersebut, maka dia silakan menyempurnakan sholatnya dan nanti sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau baru di rumah dan dia ingat ternyata kurang 1 rakaat, maka dia mesti untuk mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala bishawab. Apakah harus sujud sahwi juga sampai di rumah? Tidak sujud sahwi karena dia sudah mengulang kembali sholatnya dari awal. Sholat yang sebelumnya nyatakan batal, maka nggak boleh melanjutkan dan sujud sahwi. Tapi sholatnya nyatakan tidak sah, dan dia harus untuk mengulang sholatnya tanpa adanya sujud sahwi. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Itu tadi pertanyaan dari Jama di Baraka Enrekan Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Mutia di Palopo di Masjid Sulawesi Selatan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan makmum yang belum sempat membaca surah Al-Fatihah tapi imam sudah ruku? Haruskah berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal tersebut? Dilihat dulu statusnya sebagai apa. Apakah dia dari awal atau masbuk? Nah, kalau dimaksudkan di sini adalah seseorang yang masuk di tengah-tengah sholat, artinya masuk dalam sholatnya dan imam pada pertengahan berdiri. Ya, bukan masuk ketika imam dalam keadaan sujud kemudian ikut sujud. Ya, ia masuk ya karena terlambat, ia masuk dalam shaf dalam keadaan imam sementara berdiri. Kemudian imam bertakbir Allahu Akbar sehingga dia tidak sempat untuk menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah. Atau ketika dia datang imam berada dalam keadaan ruku, maka tentu dia segera untuk mengikuti gerakan ruku imam tersebut, tentu setelah membaca takbir Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, karena takbiratul ihram tidak sah kecuali dalam keadaan berdiri, karena Nabi tidak takbiratul ihram kecuali dalam keadaan berdiri. Maka inilah yang kita katakan termasuk di antara kondisi gugurnya membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib untuk dibaca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Namun kewajiban membaca surat Al-Fatihah menjadi gugur dalam 2 keadaan. Yang pertama ketika dia masbuk dan tidak sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Dia masuk di pertengahan salat baru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kemudian imam ruku, karena tidak salah, karena imam memang ya dia sudah salat ya sebelum dia sudah membaca surah Al-Fatihah sampai dengan selesai, bahkan memberi kesempatan juga kepada belakangnya membaca surah Al-Fatihah. Tentu bukan berarti memberi kesempatan kepada semua masbuk karena enggak tahu. Jadi ketika mengerjakan salat membaca Al-Fatihah setelah selesai, kemudian ada orang yang menjelang ruku baru dia tiba, baru baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Allahu Akbar, maka tidak perlu dia selesaikan namun segera mengikuti gerakan imam. Yang kedua, ketika dia dalam keadaan datang imam dalam keadaan ruku, maka dia mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar dalam posisi berdiri, kemudian dia langsung ruku. Ya tidak boleh tidak takbir untuk ruku. Atau bisa juga dia takbir Allahu Akbar dalam posisi berdiri, langsung kemudian ruku tanpa takbir ruku, langsung ruku tanpa takbir ruku. Karena
kewajiban baca Al-Fatihah gugur dengan kewajiban untuk segera mengikuti gerakan atau rukuknya sang imam. Jadi kalau dalam kasus yang tadi disebutkan, dia segera mengikuti gerakan imam dan tidak perlu menyelesaikan ya bacaan surat Al-Fatihah. Adapun ketika dia sholat bersama dengan imam, mengikuti bacaan, mengikuti rakaat dari awal, nanti entah rakaat pertama atau rakaat yang kedua, yang jelas diikuti dari awal, ternyata memang tidak memungkinkan sama sekali membaca surat Al-Fatihah karena imamnya terlalu cepat. Ya, kita kadang ikut bersama dengan imam, baru membaca dengan normal, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, imam sudah rukuk. Padahal kita tidak membaca dengan bacaan yang lambat, sudah dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, padahal kita bacanya lumayan cepat ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imam sudah rukuk. Berarti imam tidak memberikan kesempatan kepada orang di belakangnya menyelesaikan sebuah rukun, yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Maka pendapat yang tepat di sini bahwasanya dalam kondisi seperti itu ya disyariatkan untuk mufaraqatul imam, untuk segera berpisah dengan imam dalam arti melanjutkan sholatnya sendiri, dan untuk kesempatan selanjutnya, dan dalam kesempatan selanjutnya tidak diperbolehkan sholat bersama dengan imam tersebut. Dan kalau ada orang yang memungkinkan untuk menyampaikannya, maka sampaikan kepada imam tersebut ya bahwasanya dia telah melakukan kesalahan, tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak. Nah, tapi kalau imamnya tidak mau berubah dan tidak mungkin untuk digantikan, ya karena ada tempat tidak mungkin digantikan karena merasa dia yang terbaik, padahal dia tidak pantas untuk menjadi imam, maka tidak boleh sholat berada di belakang orang tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Yang penting dengan cara yang bijak saja penyampaian. Ya, itu asalnya seperti itu. Siapa tahu tidak tahu ya disampaikan. Makanya kalau orang mau jadi imam juga harus memiliki kompetensi yang jelas. Ya, memang imam bukan berarti harus menguasai berbagai disiplin ilmu, tetapi dia harus mengetahui hal-hal yang standar berkaitan tentang pelaksanaan sholat, karena dia imam, orang yang diikuti. Ya, kalau imam sudah tidak tumakninah, maka bagaimana mungkin makmum bisa tumakninah? Ya, wallahu ta'ala bishawab. Itu tadi pertanyaan dari Mutia di Palopo, Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Aam di Kalimantan Barat, Siantang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika tidak membaca doa iftitah di awal sholatnya tidak sah? Dan jika ada rasa lupa di rakaat tengah, kemudian gimana sholatnya ini Ustaz? Iya, bacaan iftitah yang tepat dia merupakan salah satu di antara sunnah-sunnah sholat. Jadi kalau yang namanya sunnah sholat, kapan ditinggalkan bahkan karena sengaja, sholatnya sah. Tetapi ada kekurangan dari sisi tingkatan kesempurnaan dan pahala. Karena kalau orang sholat ada rukunnya, wajibnya dipenuhi, plus lagi dengan sunnah-sunnah, ya sama dengan wudu, mandi janabah, kapan kita menambah setelah rukun, itu sunnah juga kita lakukan, maka tentu lebih afdol. Tetapi keberadaan tapi hal yang berkaitan dengan sunnah bukan berarti kita mesti mengulang sholat kita. Ya, ketika kita sholat ternyata kita lupa untuk membaca iftitah, ya, sengaja saja sholatnya tetap sah. Apalagi seorang berada dalam keadaan lupa. Bahkan kita para ulama kita, kapan dia lupa padahal kebiasaannya melaksanakan sunnah tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya tetap sholatnya tetap dinyatakan sah walaupun tidak membaca surat iftitah sengaja ataupun tidak sengaja. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Aam di Kalimantan Barat, Sintang. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Alen di Palembang. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Bagaimana cara melakukan sholat dengan khusyuk dan benar ini Ustaz? Iya. Jadi khusyuk merupakan lubus sholat, merupakan inti dari sholat, karena ketika kita sholat kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggambarkan tentang bagaimana orang-orang saleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu lana khashiin, dan mereka ketika beribadah kepada kami dalam keadaan khusyuk. Maka sebagai seorang muslim mesti memperhatikan, berupaya semaksimal mungkin untuk dia bisa khusyuk di dalam salatnya. Nabi SAW beliau mengatakan, inna rajula yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa tusuha aw thumuha aw subuha aw sudusuha aw khumusuha aw rubuha aw thulusuha aw nisfuha. Jadi ketika seorang mengerjakan salat, lepas dari salatnya dia tidak mendapatkan dari pahalanya, melainkan ada
1/9, 1/8, 1/7, 1/6, ya 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Dan tingkat dari pahala tersebut yang ia raih berkaitan tentang bagaimana tingkatan keikhlasannya, khusyuk hatinya, menghadirkan hatinya dalam salat, dan bagaimana kesesuaiannya dalam sunnah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan khusyuk ini mesti untuk kita lakukan. Walaupun kapan orang salat khusyuknya sempat lepas, maka salatnya tetap dinyatakan sah, tapi kita berupaya untuk memikirkan hal yang seperti ini. Jadi faktor-faktor untuk bisa berkhusyuk dalam salat sangat banyak. Ya, mungkin kita anjurkan membaca, saya ada sebuah kitab yang sangat menarik, yaitu 33 kiat khusyuk dalam salat. Karena Islam itu dalam khusyuk memperhatikan luar dan dalam, zahir dan batin. Bagaimana kita ketika salat mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami daripada apa yang kita sampaikan. Kapan tingkat pemahamannya terhadap ayat yang dia baca itu semakin baik, maka pada dasarnya itu bisa lebih mendorong dirinya untuk khusyuk di dalam salatnya, dan juga memperhatikan faktor-faktor yang tidak berkaitan tentang masalah hati. Maka Nabi melarang kita salat ya sementara masih menahan buang air besar dan buang air kecil. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menunda pelaksanaan salat zuhur kalau kondisinya dinyatakan panas. Maka jangan kita salat pada saat di tempat ya memang kita tahu tempatnya panas sekali, ya nggak ada kipas anginnya, sementara memungkinkan untuk pada tempat yang lebih sejuk. Ya, kalau memungkinkan tempat lebih sejuk, kita lakukan. Jangan sengaja mengatakan supaya lebih lebih berat, lebih ribet agar pahala lebih besar. Enggak. Nabi menganjurkan kepada kita untuk sholat seperti itu. Bahkan Nabi pernah sholat, kemudian di pandangan beliau ada kain yang bergaris-garis, yang bergaris-garis. Beliau memandang bahwasanya ini mengganggu konsentrasi dalam sholat, karena ketika orang sholat matanya kan terbuka. Ya, sunnahnya matanya dibuka melihat tempat sujud. Sementara pada tempat sujud beliau ada kain yang bergaris, ya khamis, ada kain, kemudian ada garis-garis yang beliau mandang ini mengganggu daripada khusyuknya dalam sholat, maka kemudian disingkirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak faktor yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kapan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'annya secara baik, ya fokus dengan zikir-zikir setelahnya, ini membantu kita untuk khusyuk. Makanya sebelum sholat, ya berangkat kita mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk membaca doa ketika berangkat ke masjid. Ya, ketika masuk ke dalam masjid kita membaca doa masuk ke dalam masjid, karena semua minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan memudahkan untuk kita khusyuk dalam mengerjakan sholat. Karena sebagian orang sebelum mengerjakan sholat karena disibukkan dengan perkara-perkara yang bisa mengganggu pikirannya. Ya, makanya kalau sudah kita berwudu, ya bagaimana kita fokuskan pikiran kita dengan mulai banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zikir yang disyariatkan, maka ini salah satu langkah yang akan memudahkan kita untuk fokus di dalam sholatnya. Wallahu taala alam. Masalah khusyuk ini penting sekali sebenarnya. Iya, sangat penting. Kan konsentrasi bisa diganggu. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari Alan di Palembang. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Heni di Solo, Jawa Tengah, Ustaz. Ini mohon maaf, Ana baru saja mengikuti kajian. Ini mohon diulang mengucap takbir yang benar dalam salat. Ya. Jadi takbiratul ihram dikatakan sah ketika membaca dengan lafaz yang disyariatkan sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam keterangan Ibnu Mas'ud dikatakan Allahul Akbar. Jadi kita katakan boleh, tapi yang umum lakukanlah hal yang normal, hal yang diketahui banyak orang sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kita ucapkan Allahu Akbar, dan tidak diperbolehkan mengganti dengan lafaz ta'zim yang lainnya, Allahu Ajal, Allah Jalil, Allahu Azim. Walaupun memang bentuknya juga pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka tidak boleh untuk kita lakukan. Karena yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni wasalli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Dan ingat, takbiratul ihram itu dengan lafaz yang disyariatkan tanpa ada kesalahan dalam membacanya. Jangan dipanjangkan hamzahnya Allahu Akbar, jangan dipanjangkan ditambah alif setelah ba, Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram dikatakan sah apabila dilakukan dalam keadaan berdiri. Jadi ketika seorang pun dia salat, dia masbuk ketika mendapatkan imam dalam keadaan ruku', maka tidak diperbolehkan langsung dia takbiratul ihram dalam posisi membungkuk. Dia berdiri Allahu Akbar, barulah kemudian langsung
rukuk. Dan kalau 2 kali takbir sekali lagi untuk rukuk, maka itu lebih baik apabila memungkinkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, itu tadi pertanyaan dari Heni di Solo, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Apip di Tasikmalaya. Bagaimana saat ketika imam membaca surah setelah surah Al-Fatihah, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah atau hanya mendengarkan bacaan imam ini? Iya. Tentu ada sidang pendapat di kalangan para ulama berkaitan tentang masalah ini, bagaimana sholatnya orang yang berposisi sebagai makmum. Namun yang kami pandang lebih kuat, lebih rajih di sini, tetap wajib membaca surat Al-Fatihah baik bagi imam, orang yang sholat sendiri, bahkan makmum yang mendengarkan bacaan imam. Ya, jadi sama, entah sholat sirriyah dan bahkan pada sholat jahriyah. Jadi ketika imam sudah membaca surat Al-Fatihah, barulah selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Karena yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apatah lagi para ulama yang mengatakan gugur kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang salat di belakang imam. Ya, entah yang mengatakan berlaku umum sirriyah sama jahriyah, atau yang mengkhususkan pada saat salat jahriyah, karena intinya mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau dengarkan bacaan imam tidak perlu baca surat Al-Fatihah, tapi kalau mendengarkan tidak mendengarkan bacaan imam, maka wajib baginya membaca surat Al-Fatihah. Kalau mendengar maka gugur. Kebanyakan di antara mereka yang menganggap gugur tetap menyunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah walaupun tidak wajib. Tapi kami mandang wajib membaca surat Al-Fatihah walaupun dalam posisi sebagai makmum. Wallahu taala a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Apip di Tasikmalaya dan menjadi pertanyaan terakhir di segmen kita pada pagi hari ini. Dan kepada pemirsa Mata TV dimanapun Anda berada yang telah bergabung bersama kami di line SMS Interaktif, kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan. Dan kepada seluruh pemirsa mungkin yang belum sempat kami angkat pertanyaannya, pertanyaan yang masuk di meja redaksi akan kami seleksi tergantung daripada kesesuaian dengan tema kita pada setiap segmen dan setiap pertemuan, dan dari siapa yang cepat masuk tentunya seperti itu. Kami mohon maaf sekali lagi kepada pemirsa yang belum sempat kami angkat pertanyaannya. Akhir kata seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, Alhamdulillah. Saya Nuzul Haq undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.